Teman-teman mungkin mulai aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Dinda Aulia, perwakilan dari kelompok 4, dan teman-teman saya ada Prasetyo Ridho Wicaksono dan Muhammad Fahri. Muhammad Fahri sedang berhalangan karena sedang sakit. Baiklah, kita mulai presentasi hari ini ya. Presentasi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengembangan kurikulum 2016. Nah, di proses perkembangan dokumen kurikulum itu ada kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional, kebutuhan. Terus ada standar kompetensi lulusan atau SKL, satuan pendidikan. Kerangka dasar kurikulum mencakup filosofi, yuridis, dan konseptual. Struktur kurikulum. Di struktur kurikulum itu ada standar proses, standar isi, dan standar penilaian. Nah, semua itu masuk dalam kurikulum yang berlaku secara nasional. Terus ada Kemendikbud. Di Kemendikbud itu ada pendamping dan otorisasi. Pengembangan opsi, template, silabus, buku siswa dan guru, serta materi belajar bermutu. Lalu ada sekolah. Di sekolah itu ada silabus, RPP, dan materi dan alat ajar. Itu termasuk dalam kurikulum tingkat daerah dan sekolah. Pilihan terintegrasi dengan keunggulan lokal. Terus ada pengembangan kompetensi pada kurikulum. Standar kompetensi lulusan. Nah, di standar kompetensi lulusan itu ada standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Terus kompetensi. Di kompetensi itu ada SMA, SD, dan KSA. SMK atau SMP mencakup sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Terus berjenjang, strateges, berturut, keluasan dan kedalaman, atau skop, memperlihatkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Terus ada kompetensi prasekolah, dimensi, nilai agama dan moral. Nilai agama dan moral itu mengenai isi nilai agama yang dianut, mengerjakan berlaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengetahui hari besar agama, menghormati dan toleransi terhadap orang lain. Lalu ada fisik motorik. Di dalam fisik motorik itu ada motorik kasar, kemampuan gerak tubuh, motorik halus, kemampuan dan kelenturan menggunakan jari dan alat untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri. Terus ada kesehatan dan perilaku keselamatan. Lalu ada dimensi kognitif. Di dalam dimensi kognitif itu ada belajar dan penyelesaian masalah sederhana. Berpikir logis, mencakup berbagai perbedaan, klasifikasi pola, berinisiatif, berencana, dan mengenal sebab dan akibat. Lalu berpikir simbolik atau kemampuan mengenal, menyebutkan, menggunakan konsep bilangan, mengenal huruf, dan mampu mempresentasikan berbagai benda dan imajinasi bentuk gambar. Lalu ada bahasa reseptil, kemampuan memahami cerita, perintah, aturan, menyenangi dan menghargai bacaan, mengekspresikan bahasa, kemampuan bertanya, menjawab pertanyaan, menceritakan kembali yang diketahui, belajar bahasa pragmatik, mengekspresikan perasaan, ide, dan keinginan dalam bentuk coretan. Terus ada keaksaraan, pemahaman terhadap hubungan, bentuk, dan bunyi huruf, meniru bentuk huruf. Lalu ada sosial emosional.
Dalam sosial emosional ada kesadaran diri, memperlihatkan kemampuan diri, mengenal perasaan sendiri dan mengenalkan diri, serta mampu menyesuaikan diri dengan orang lain. Lalu ada rasa tanggung jawab untuk diri dan orang lain. Perilaku prososial, kemampuan bermain dengan teman sebaya, memahami perasaan, merespon, berbagi, serta menghargai hak dan pendapat orang lain, bersikap kooperatif, toleran, dan berperilaku sopan. Lalu ada seni. Di dalam seni ada mengeksplorasi dan mengekspresikan diri, berimajinasi dengan gerakan, musik, drama, beragam bidang seni lainnya, dan mampu mengekspresikan karya seni, gerak, dan tari serta drama. Lalu ada kompetensi sekolah menengah atas. Dimensinya itu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di dalam sikap itu ada beriman dan berakal mulia, memiliki ilmu atau terdidik, percaya diri, bertanggung jawab. Terus di dalam pengetahuan itu ada agama, iptek, seni, dan budaya. Lalu ada faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Lalu di keterampilan ada berpikir, LOT atau HOT, terus ada psikomotorik dan berbasis pengetahuan. Implementasi dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan memperlihatkan pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan jenjang pendidikan. Materi mata pelajaran pada sekolah menengah atas. Pada kelas 10 dan kelas 12 sampai kelas 12, kelompok A, di kelompok A itu ada pendidikan agama dan budi pekerti, PKN, bahasa Indonesia, sejarah Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Lalu di kelompok B ada seni dan budaya, PJOK, dan prakarya. Lalu di kelas 10 sampai kelas 12 peminatan ada kelompok C, matematika dan ilmu alam, matematika, biologi, fisika, dan kimia. Ilmu sosialnya ada geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, bahasa dan budaya, bahasa sastra Indonesia, bahasa sastra Inggris, bahasa dan sastra asing lainnya, dan antropologi. Lalu ada pembelajaran. Pembelajaran itu ada ekstrakurikuler, intrakurikuler, dan kokurikuler, dan non-kurikuler atau keteladanan dan pembiasaan. Semua itu mencakup dalam kompetensi. Bentar dulu. Lalu akan dilanjutkan oleh Saudara Prasetyo. Oke teman-teman, langsung aja masuk ke pengembangan pembelajaran, di mana pembelajaran dikembangkan ada dua, yaitu karakteristik pembelajaran dan karakteristik kompetensi dasar. Di mana karakteristik pembelajaran terdapat 4 poin, yaitu pembelajaran langsung, kedua ada pembelajaran tidak langsung, ketiga ada mengembangkan berpikir tingkat tinggi, dan keempat ada mengembangkan kemampuan bekerja secara ilmiah dan keselamatan diri serta lingkungan. Di sini di bawah ini ada karakteristik kompetensi dasar, di mana sama ada 4 poin, yaitu kompetensi abad ke-21, kedua ada sikap, ketiga ada pengetahuan, keempat ada keterampilan. Next, model pembelajaran. Nah, model pembelajaran terdapat juga 2, pendekatan saintik ada 5M, kedua ada guru diberi ruang menggunakan pendekatan atau model yang pendekatan saintifik dulu 5M. Di bagian yang pertama itu ada 2 poin, bukan satu-satunya pendekatan pembelajaran, kedua bukan urutan langkah-langkah baku. Di bawah halaman kedua ada mengembangkan sikap ilmiah, ketiga ada mendorong ekosistem sekolah berbasis aktivitas ilmiah.
4 ada menantang, kelima ada memotivasi. Nah, di sini guru diberi ruang menggunakan pendekatan atau model pembelajaran lain. Bukan berbasis ceramah, juga bukan berbasis hafalan. Yaitu ada 4 poin bawahnya: berbasis aktivitas dan kreativitas, menginspirasi, menyenangkan, dan berprakarsa. Next. Nah, di sini ada implikasi revisi kurikulum terhadap penilaian hasil belajar, penilaian sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, nilai sikap spiritual dan sikap sosial diperoleh berdasarkan pertama ada hasil pembelajaran langsung, mapel pendidikan agama, budi pekerti, dan mapel PPKN. Kedua ada hasil pembelajaran tidak langsung, yaitu dari semua mata pelajaran. Ketiga, penilaian sikap spiritual dan sikap sosial diberikan dalam bentuk deskriptif. Contoh formatnya rapor nih, kayak di rapor A, sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, di sini ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Ada 2 poin, penilaian menggunakan skala 100. Kedua ada kriteria ketuntasan minimum, yaitu KKM, ditetapkan oleh sekolah dengan skala 100, di mana di contoh format. Nah, next. Penilaian hasil belajar oleh pendidik. Pertama ada fungsi formatif dan sumatif. Ada 3 poin, yaitu poin pertama untuk memantau kemajuan belajar. Poin kedua, mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan dan memantau hasil belajar. Tujuannya untuk pertama mengetahui tingkat penguasaan kompetensi, kedua menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi, ketiga dan menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi dan memperbaiki proses pembelajaran. Next ada prinsip-prinsip penilaian. Di sini ada A, sahih. Berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. B, objektif. Berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektif penilai. Di C, adil. Berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Di yang D ada terpadu. Berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. E ada terbuka. Berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. F ada menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. G ada sistematis. Berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. H beracuan kriteria. Berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Dan I accountable. Berarti penilaian dapat bertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Next, ada lingkup dan instrumen hasil belajar. Di lingkup terdapat 2 poin, yaitu lingkup penilaian hasil belajar oleh pendidik mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Kedua ada lingkup penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik mencakup aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Di sini ada instrumen, juga ada 2 poin. Poin pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai instrumen penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik, kompetensi, dan tingkat perkembangan peserta didik. Kedua, instrumen penilaian digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk penilaian akhir atau ujian sekolah atau madrasah, ujian madrasah mungkin ya, memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa serta memiliki bukti validitas empirik. Di sini kita ke mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidikan. A. Perancangan strategi penilaian oleh pendidikan dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP berdasarkan silabus. B.
Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar melalui penguasaan dan pengukuran pencapaian satu atau lebih kompetensi dasar. C. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi atau pengamatan sebagai sumber informasi utama dan pelaporan menjadi tanggung jawab wali kelas atau guru kelas. D. Hasil penilaian pencapaian sikap oleh pendidik disampaikan dalam bentuk predikat atau deskripsi. E. Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tulis, tes lisan, dan penguasaan sesuai dengan kompetensi yang dinilai. F. Penelitian keterampilan dilakukan melalui praktek, produk, proyek, portofolio, atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai. G. Hasil penilaian pencapaian, pengetahuan, dan keterampilan oleh pendidik disampaikan dalam bentuk angka atau deskripsi. H. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedial. Next, mekanisme penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Udah habis, thank you. Jadi silakan yang mau nanya terkait PPT. PPT-nya dong. PPT-nya kita. Tuh PPT-nya udah dikirim dari awal ya. Kalau aja ada yang mau ditanyakan, silakan. Proses pengembangan dokumen kurikulum, khususnya di kurikulum tingkat daerah dan Iya, ndak, lanjut ndak. ini jadinya gimana? Iya, nanya aja, nggak apa-apa. Ya, jadi di proses pengembangan dokumen kurikulum, khususnya di kurikulum tingkat daerah dan sekolah, yang di bagian Kemdikbud itu kan ada pendampingan dan otorisasi. Nah, kaitannya pendampingan dan otorisasi terhadap kurikulum tingkat daerah itu
Ada lagi yang nanya? Nggak ada. Mau nanya dong. Lin izin bertanya. Kedengeran nggak? Dengar. Mau tanya tentang pengembangan kompetensi pada kurikulum. Di situ itu kan ada. Sambil Desti sambil ditulis dong. Oh, sambil tulis. Ya, boleh. Di chat ya, di kolom chat. Iya. Berarti aku ngomong dulu aja kali ya. Oke. Di PPT itu kan ada pengembangan kompetensi pada kurikulum, ada standar kompetensi lulusan. Itu isinya ada standar isi, standar proses, sama standar penilaian. Nah, di standar-standar itu apa aja sih perbedaannya gitu? Perbedaan atau kesamaannya gitu di setiap standar itu. Mungkin itu sih, Lin. Ini buka berapa sesi pertanyaan, Lin? Berapa ya? Yang mau nanya aja berapa? 3 deh. Sebanyak Kemarin yang presentasi kemarin. Yang presentasi kemarin berapa pertanyaan? Siapa sih kemarin? Aci. Abin, Aci. Kemarin berapa pertanyaan, Bin? Jadi 4 aja deh. Tapi kalau yang nanya juga nggak apa-apa. Misalnya nggak ada, mungkin gimana ya?
Gimana nih teman-teman? Kalau enggak opsi aja buat pertanyaannya langsung kirim di grup kelas aja, terus nanti dilempar ke grup telaah. Gimana kalau gitu teman-teman? Soalnya diam-diam aja. Mau jawab pertanyaan Anda? Iya, Lin. Anda? Halo. Iya, Lin. Jadi, kan pendamping itu mengarahkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tersebut yang harus didampingi. Misalnya, guru mendampingi siswa untuk pembelajaran fisika agar siswa berhasil mendapatkan ilmu fisika. Terus, otoritas itu seperti pemberian kekuasaan yang menyelenggarakan tersebut atau melaksanakan kegiatan tersebut. Kaitannya itu, Kemendikbud itu butuh yang namanya pendamping dan otoritas pada sebuah pelaksanaannya, seperti kurikulum yang sangat penting, pendamping dari berbagai pakar pendidik dan yang memberikan kekuasaannya. Gimana? Oke. Bentar ya, Desti. Oke, Lin. Iya, Lin, udah. Jadi, perbedaan antara standar proses dan standar penilaian itu, standar kompetensi lulusan itu kalau diibaratkan kayak proses mahasiswa menuju sarjana, seperti kita ini menuju standar proses, bagaimana kita dari mulai maba mencari informasi tentang kampus, sampai ke pendaftaran. Standar isi itu bagaimana kita selama kuliah, dan standar penilaian itu ya di akhir kelulusan penilaian, ujian, skripsi, kayak gitu. Kalau kesamaannya itu sama-sama mempunyai tanggung jawab yang sama. Gitu. Jadi, gimana? Iya, Lin. Udah, makasih. Udah, oke. Ada yang nanya lagi?
Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, sebaik gimana teman-teman? Ya mungkin cukup, Lin. Baiklah, kita akhiri ini terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Sama.